Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 11 Januari 2022 dengan judul Allah ditemukan dalam ciptaannya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dalam keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam memikirkan hukum materi dan hukum alam, banyak orang melupakan atau menyangkal pemeliharaan langsung dan terus-menerus dari Allah. Mereka yang menyampaikan gagasan bahwa alam bertindak secara terpisah dari Allah, memiliki batasan dan kekuatannya sendiri untuk bekerja. Dalam pikiran mereka ada perbedaan mencolok antara yang alami dan yang supernatural. Alam dianggap sebagai hal biasa, tidak terhubung dengan Allah. Kekuasaan yang sangat vital diberikan kepada alam, dan alam dijadikan Allah, seolah-olah alam itu telah ditentukan dan bergerak atas hukum yang tidak dapat berubah, yang mana Allah sendiri tidak dapat mengintervensinya, bahwa Allah memiliki kesanggupan tertentu dan tunduk pada hukum tertentu dan menuruti akan hukum ini dan melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan pada awalnya. Ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu. Tidak ada firman Allah yang mendukung konsep ini. Allah tidak membatalkan hukumnya, namun Allah tetap bekerja melalui hukum tersebut, menggunakan hukum sebagai alatnya. Hukum alam itu tidak bekerja secara independen. Allah tetap bekerja di alam. Alam adalah hambanya, diarahkan sesuai kehendaknya. Dalam alam ciptaan terlihat kehadiran oknum yang memiliki inteligensia yang bergerak aktif di seluruh alam ciptaannya menurut kehendaknya, bukan dengan kekuatan asli yang ada pada alam sehingga tahun demi tahun bumi menghasilkan kelimpahan dan terus mengelilingi matahari. Tangan yang maha kuasa terus menuntun planet ini. Kuasa Allah saja yang dapat membuat bumi tetap dalam posisinya saat berotasi. Kuasa Allah saja yang dapat membuat bumi tetap dalam posisinya saat berotasi. Disalin dari Testimonies jilid 8
halaman 259 dan 260. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja di dalam melaksanakan tugas pelayanan kami masing-masing. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa ilmu pengetahuan yang palsu, tidak ada firman Allah yang mendukung konsep ini. Allah tidak membatalkan hukumnya, namun Allah tetap bekerja melalui hukum tersebut. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan juga hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Hamba juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan pelayanan pekerjaan penginjilan, agar supaya mempersiapkan banyak jiwa dan mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, dan berikan sukacita di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.